Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid yang hadir pada siang hari ini, para ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, dan wabil khusus hadirin wal hadirat yang hadir di siang hari ini, yang insya Allah kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di siang hari ini kembali kita bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi begitu banyak anugerah karunia pada kita semua. Terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala jumpakan kita dengan Ramadan, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan sehingga bisa mengisi Ramadan ini dengan amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita kembali duduk sejenak di masjid yang kita cintai ini. Jangan lupa niatkan i'tikaf selama berada di masjid. Niatkan dalam hati, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, sambil i'tikaf menunggu iqamah waktu zuhur, kita akan mendengarkan beberapa hadis berkaitan dengan pembahasan Ramadan yang akan kita baca dari kitab Is'afu Ahlil Iman biwadha'ifi Syahri Ramadan. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Masyad rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan satu amal yang sangat besar, anugerah yang besar yang Allah berikan. Tapi seperti yang kita tahu, setiap amal itu kalau tanpa didasari dengan ilmu, maka bisa-bisa berpotensi amal itu tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang beramal tapi tanpa ilmu, a'maluhu mardudah, bisa-bisa amalnya itu tertolak, la tuqbalu, tak diterima oleh Allah. Maka kita tahu sholat itu penting, tapi ilmu tentang sholat jauh lebih penting. Puasa itu penting, tapi ilmu tentang puasa jauh lebih penting. Apabila seseorang sholat tapi tanpa tahu ilmunya sholat, beresiko. Perasaan dia mengerjakan sholat, tapi tahu-tahu sholatnya tak diterima Allah, karena dia mengerjakan hal yang membatalkan sholat. Begitu juga tentang puasa, zakat, haji. Puasa dia kerjakan, tapi dia tidak tahu apa yang membatalkan puasa. Akhirnya perasaannya puasa, dia kerjakan hal yang membatalkan puasa, bagaimana mungkin puasanya diterima oleh Allah. Nah, kita akan dengarkan beberapa hadis berkaitan puasa. Hadis yang pertama, An Ummil Mukminin Hafsah binti Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah binti Umar, putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Hafsah mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Man, barang siapa, lam yubayyit, yang tidak menginapkan an-niyatu, niatnya, qabla al-fajri,
sebelum terbitnya fajar, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Rawahul Imam Ahmad wa ashabus sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sunan-sunan lain, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, wa malat Tirmidzi wan Nasa'i ila tarjih waqfihi wa sahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, hadis ini mauquf atau marfu'. Kalau mauquf hanya sampai sahabat, kalau marfu berarti dinisbatkan pada Nabi. Terjadi ikhtilaf. Menurut Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, yang lebih rojeh itu hadis ini mauquf. Ini hanya sampai Sayyidah Hafsah saja. Tapi menurut Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban, kita tahu beliau pun punya kitab Sahih, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Dan menurut Ibnu Khuzaimah, hadis ini lebih rojeh kepada marfu, memang Nabi yang bersabda. Di hadis ini, seperti yang kita dengar tadi, bahwa Nabi memberikan satu rukun kewajiban di dalam puasa, yaitu puasa itu wajib adanya niat, dan niat itu pun mesti tabyid, diinapkan malam hari. Malam yubayyitin niyah qoblal fajri fala siyamalahu. Siapa yang dia tidak menginapkan niat puasanya malam hari, batasnya qoblal fajri, sampai sebelum fajar masuk, sebelum masuk subuh, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Nah, di sini jelas dalil yang disampaikan oleh para ulama, puasa mesti adanya niat, dan niat itu disyaratkan mesti dibuat malam hari. Malam hari itu Bapak Ibu masuk dengan tenggelamnya matahari. Azan maghrib itu mulainya malam, dan batas akhir malam itu adalah dengan masuknya azan subuh. Nah, disitulah letak posisi niat untuk berpuasa. Kita lanjutkan hadis kedua karena berkaitan. An Ummil Mukminin Aisyah binti Abi Bakrin Siddiq. Hadis yang kedua diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha binti Abi Bakar Siddiq, putri daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Satu hari Nabi masuk ke rumahku. Faqala hal indakum syai'. Kemudian Nabi tanya, apakah kalian punya sesuatu yang bisa dimakan? Jadi Nabi masuk, dalam riwayat lain itu waktu sholat duha, sekitar jam 9:30, 10. Qulna la, maka kata Sayyidah Aisyah, aku pun menjawab, tak ada ya Rasulullah, di rumah tak ada makanan. Qala fa inni idzan shaim, maka kata Nabi, ya sudah, kalau begitu aku berpuasa saja. Tsumma atana yauman, dan kemudian di satu hari Nabi pun datang lagi. Fakulna uhdiyalana haithun faqala arinihi. Satu hari yang lain Nabi datang, maka ketika Nabi datang kami tawarkan, ya Rasulullah, ada makanan yang dihadiahkan oleh orang untuk aku. Faqala arinihi, maka kata Nabi, silahkan hidangkan. Kemudian selepas itu Nabi mengatakan, laqad asbahtu shaiman fa akala. Sebenarnya tadi pagi aku puasa, tapi sekarang Nabi pun akhirnya makan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis pertama tadi Bapak Ibu dengan hadis kedua ini ada sedikit perbedaan. Hadis pertama yang kita dengar menerangkan bahwa puasa itu mesti dibuat dengan niat, dan niat puasa itu harus dibuat malam hari. Sedangkan hadis kedua berbeda. Nabi datang pulang ke rumah di waktu duha. Kemudian Nabi tanya, ada makanan tidak? Dengan Nabi bertanya bisa kita lihat bahwa Nabi pada waktu itu tentu tak ada niat puasa karena mau makan. Nabi tanya, ada makanan? Tak ada, kata Sayyidah Aisyah. Nabi pun mengatakan, idzan ana shaim, kalau begitu aku berpuasa. Nah, ini hadis pertama dengan kedua seolah-olah bertentangan. Seolah-olah bertentangan. Hadis pertama membatasi niat mesti malam hari. Bahkan dengan tegas qoblal fajri, sebelum masuk subuh sudah harus ada niat itu. Kalau tidak, Nabi tegas mengatakan fala siyamalahu, tak sah puasanya. Hadis kedua
Jelas-jelas Nabi datang di waktu duha. Duha itu sudah masuk hampir siang. Nah, tahu-tahu Nabi awal mula niat makan, ditanya tak ada makanan, baru berubah. Ya sudahlah, tak ada makanan, sekalian aja puasa. Dari dua hadis ini, disinilah dalil terutama pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menggabungkan dari dua hadis ini bahwa berpuasa itu wajib niat malam hari apabila memang puasanya puasa fardu. Kalau puasa fardu, di antara puasa fardu yang kita tahu Ramadan, nazar, kafarah, puasa qadha, puasa ganti, itu semua fardu. Wajib niatnya malam hari. Kalau tidak diniatkan malam hari, maka tidak sah puasa yang dikerjakan. Batas akhirnya sebelum masuk waktu subuh. Nah, alangkah baik memang di beberapa tempat itu sebahagian imam taraweh menuntun jemaah untuk mengingatkan niat. Oh itu bid'ah? Tidak. Ini namanya ala sabilit ta'lim. Ini pendidikan namanya. Akhirnya imam-imam taraweh mengatakan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan yang wajib esok hari fardu karena Allah Ta'ala. Itu dibantu niat makmum agar tidak lupa. Nah, hadis yang menerangkan ada niat di siang hari untuk puasa, ini diarahkan dengan puasa sunnah. Karena tak mungkin puasa fardu ke awal mula tak niat tak bisa. Maka boleh memang. Seperti yang kita tahu, amal fardu dengan amal sunnah itu berbeda Bapak Ibu. Fardu agak ketat. Sunnah itu agak dilonggarkan. Fardu ketat. Contoh amal fardu ketat dalam puasa. Nah, contoh yang agak dilonggarkan puasa sunnah. Jadi untuk puasa sunnah, niat itu waktunya melebar sampai sebelum masuknya waktu zuhur. Selagi belum masuk waktu zuhur, kalau ada seseorang belum niat puasa dari malam sampai pagi, tahu-tahu jam 10 pagi baru teringat, oh ini hari Senin, ini hari Kamis, ini Asyura, oh saya puasa saja. Selagi dia belum mengerjakan perkara yang membatalkan puasa, silahkan lanjut. Diperbolehkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengenai puasa atau amal fardu itu agak lebih ketat dibanding puasa sunnah, bisa kita perhatikan juga dalam amal-amal lain. Contoh dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu terutama, Nabi mengatakan, memberi nasihat kepada para imam. Apa kata Nabi? Siapa idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam, falyukhaffif, maka ringan-ringanlah di dalam sholat. Perintah Nabi kalau sholat itu jadi imam, ringan-ringanlah, jangan panjang. Bahkan dengan tegas ketika Mu'adz bin Jabal jadi imam, waktu itu yang dibaca Al-Baqarah. Maka Nabi panggil dan Nabi marahi, afattanun anta ya Mu'adz. Kata Nabi, engkau mau buat fitnah di kalangan umat ini? Kalau mau jadi imam tuh baca Al-Qari'ah, buat duha. Itu yang dibaca, kata Nabi. Nah Bapak Ibu, hanya saja karena ada orang yang dia tidak bidangnya ilmu dan hadis, salah paham. Mereka terapkan hadis ini dalam amal-amal sholat sunnah. Jadi ada orang akhirnya baca hadis itu karena tak punya guru, dia katakan, taraweh nggak boleh panjang. Padahal hadis ini diarahkan oleh para ulama, melihat dalil-dalil hukum, Nabi melarang sholat itu panjang-panjang dalam sholat berjamaah, kalau sholatnya sholat fardu. Sholat fardu tak boleh panjang. Kenapa? Karena fardu itu tak ada keringanan. Mesti semua umat Islam mengerjakan sholat fardu. Karena semua harus dan wajib, tak boleh panjang-panjang dan jangan diberatkan. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholatnya itu sholat sunnah, apalagi kalau sholatnya sholat malam, apalagi sholatnya qiyamul lail, apalagi taraweh, apalagi tahajud, dalil semuanya menunjukkan panjang. Tak ada sholat Nabi yang pendek malam hari. Saking panjangnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kakinya bengkak. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Tuhan sholat begitu panjang sampai kaki Tuhan tuh bengkak-bengkak? Padahal dosa terdahulu kalaupun ada, seumpama ada dosa yang akan datang. Padahal tak ada dosa tuh Nabi. Semua telah diampuni oleh Allah. Apa kata Nabi? Apalah akunu abdan syakura.
tidakkah aku sepantasnya menjadi hamba yang bersyukur? Satu orang sahabat, Nabi sedang sholat malam hari, Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas bangun, nampak Nabi sholat, langsung gabung di belakang. Tahu-tahu Nabi sholat malam itu baca Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, nampaknya di akhir surat Nabi ruku. Ternyata tidak, lanjut surat Ali Imran. Kata Ibnu Abbas, nampaknya Ali Imran selesai ruku ini. Itu satu rakaat belum selesai. Ternyata lanjut surat An-Nisa. Ketika sudah di akhir An-Nisa, baru Nabi ruku. Itu hampir 5-6 juz Bapak Ibu. Dalam satu rakaat. Jadi kalau untuk sholat sunnah itu panjang, maka salah paham kalau orang mengatakan taraweh itu harus pendek. Tidak, ini salah dalam pendalilan. Jadi sholat itu, kenapa dalam sholat sunnah itu dianjurkan panjang? Karena sholat sunnah itu banyak keringanan. Kalau fardu ketat, sunnah ringan. Di antara ringannya sholat sunnah, boleh dikerjakan sambil duduk. Boleh duduk. Walaupun dia mampu berdiri, sholat sunnah itu boleh duduk. Hanya saja mungkin di negeri kita, kebiasaan ini tak ada. Tapi kalau kita pergi ke Timur Tengah, negeri-negeri yang Islamnya agak nampak bersuasana mengamalkan amal-amal sunnah ini, akan kita jumpai dengan biasa, orang tuh kalau qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, biasa itu dengan duduk. Nampak dia masih muda pun tak ada masalah, tidak dicela. Perbedaannya, sholat sunnah, kata Nabi, siapa yang sholat duduk dapat pahala separohnya orang yang berdiri. Tapi kalau dalam sholat fardu, kalau dia mampu berdiri, tidak boleh duduk. Karena berdiri itu hukumnya wajib di dalam sholat fardu bagi orang yang mampu. Lah, seumpama duduk sudah boleh, sholat 1 juz sekalipun ringan. Jadi kalau ada orang mengatakan berat itu, nah kalau Anda berat duduk, tinggal duduk. Lah duduk boleh juga tak mau, berarti memang tak mau sholat. Berbeda dengan sholat fardu, tak ada keringanan kecuali bagi yang tidak mampu. Maka memang beda amal-amal itu. Ada fardu, hadis yang menerangkan tentang fardu, letakkan posisinya di sana. Ada hadis-hadis yang membahas tentang sunnah, maka amalkan dalam posisi yang tepat, baru kemudian kita tidak salah paham. Nah ini hadirinul hadirat, ada 2 hadis yang bisa kita dengar di siang hari ini berkaitan dengan fardu dan wajibnya niat di dalam puasa. Dan jumhur termasuk Imam Syafi'i mewajibkan niat puasa itu untuk setiap hari, wajib niat di setiap hari, untuk niat selalu di malam harinya. Tak cukup niat itu dikumpulkan hanya di awal malam untuk 30 hari. Menurut Imam Syafi'i dan jumhur seperti itu. Hari pertama puasa, maka 1 hari itu niat untuk besoknya. Hari puasa kedua, wajib niat yang baru. Puasa ketiga, hari ketiga, wajib lagi niat baru. Terus sampai 30 hari. Memang tak dipungkiri di sini ikhtilaf. Imam Malik mengatakan mencukupi. Kalau di awal hari puasa dia niat dalam hati, saya niat puasa 1 bulan. Lah nanti hari kedua, ketiga tak perlu niat. Itu kata Imam Malik. Karena menurut Imam Malik, 1 bulan itu seperti 1 amal. Hanya saja, kalau yang mengikuti pendapat ini dibantah oleh ulama lain. Apakah betul mau mengatakan 1 bulan itu dianggap 1 amal? Seumpama 1 hari puasa batal dianggap batal semua, mau? Ya tentu tidak. Karena puasa hari kedua dengan kelima itu beda. Kalau kita batal cuma di hari ke-6, yang batal ya 6 itu aja. Tak perlu wajib mengulang 30 hari. Nah ini di sini letak dalil yang kuat dari para ulama yang mewajibkan niat untuk setiap harinya. Nah walaupun untuk orang awam, orang-orang awam yang tak mau meluangkan waktu untuk ilmu, bisa saja untuk memudahkan mereka sampaikan. Ya sudah, untuk Anda yang awam, niatlah di awal Ramadan. Tapi seharusnya bagi yang mau duduk dalam kajian ilmu, mau meluangkan waktu setiap harinya untuk niat esok hari puasa. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kita bahas sedikit beberapa hadis di siang hari ini. Semoga dari hadis-hadis yang kita dengarkan bisa kita ambil faedah dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.